Amin. Sebelum kita melanjutkan bacaan pengajian dan kajian kita malam hari ini, mari kita awali dengan baca kita suratul Fatihah. Pada hari ini kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah panggil pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa Amin ya Allah. cucuran rahmat, Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang juga kita doakan keluarga kita, masyarakat kita, teman kita dalam keadaan kurang sehat atau sedang sakit, kemudian diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga mudah-mudahan virus corona diangkat, diambil dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah binatul qabul wal maqbul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam binati syifa min niyati hidayah wa salam fid din wa dunya wal akhirah. Sahihun lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allim hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Wal akhiratu zulmatun. Wal akhiratu zulmatun ay dikasratil ahwali. Ini pakai hak gede. Ahwal sama ahwal beda. Kalau ahwal, hal, ihwal, ahwal. Ini haulun, jadi ahwal. Luar biasa bahasa. Wasiraju laha al-amalus salihu. Ruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha yuhibbu an yukhadha bi rukhasihi kama yuhibbu an yukhadha bi azaimihi. Inna Allaha ba'athani bil hanifiyatis samhati dini Ibrahim. Rawahu Ibnu Asakir. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala addul azaima waqbalul rukhsata wa da'awun nasa faqad ufitumuhum. Rawahul Khatib. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man lam yaqbal rukhsatallahi kana alaihi minal ithmi mithlu jabali Arafah. Rawahul Imamu Ahmad. Wa
Wasiratu zulmatun wasiraju lahu al-yaqin wa huwa tahqiqut tasdiqi bil ghaibi bi izalati kulli raibin. Wallahu a'lam. Kita masuk ke makalah yang berikutnya. Diulang Ustaz Hamka Al-Mukarram wal Muhtaram. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu zulmatun ay likatratil ahwali wasiraju laha al-amalus salihu. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha yuhibbu an yu'khadha bi rukhasihi kama yuhibbu an yu'khadha bi azaimihi. Inna allaha ba'athani bil hanifiyatis samhati dini Ibrahim. Rawahu ibnu Asakir. Wa ruwiya anna allaha sallallahu alaihi wasallam qala addul azaima wa qbalur rukhsata wa da'awun nasa faqad kufitumuhum. Rawahul Khatib. Wa ruwiya anna allaha sallallahu alaihi wasallam qala man lam yaqbal rukhsatallahi kana alaihi minal ithmi mithlu jibali Arafah. Rawahul Imam Ahmad. Wasiratu zulmatun wasiraju lahu al-yaqin wa huwa tahqiqut tasdiqi bil ghaibi bi izalati kulli raibin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut dan kita simak arti dan sedikit penjelasan pelajaran kita malam hari ini. Ini malam yang hari pertama, malam kedua tarawih. Dan ada sebagian yang belum puasa ya. Besok ucap kali itu mazhabnya. Anjam udah puasa belum? Udah tadi. Oh, udah. Itu Hamka? Udah. Ada ya. Mayoritas sudah. Ya, ada juga yang bertanya besok atau fikar. Sofian. Sampai besok. Tadi masih ngundut ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih melanjutkan tentang informasi yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang gelap. Kata beliau, wal akhiratu zulmatun, dan negeri akhirat zulmatun merupakan kegelapan tersendiri. Kalau gelap di dunia mah masih enak, pinjam aja korek Ustaz Irwan, terus pasang kelihatan. Kalau mau mandi itu pakai di Samsu dan kelihatan, si gampang. Tapi kalau di akhirat sana, masya Allah, minta tolongnya sama siapa itu? Berat. Kenapa disebutkan zulmatun? Karena sebab likasratil ahwa, karena banyak hal-hal yang menakutkan. Ini pakai hausan nih, ahwal, haulun, ahwal. Kalau halun, ahwal itu keadaan. Salah aja kita ngomong, salah aja kita baca, yang maha kecil maha besar, mananya sangat jauh sekali. Karena itu di sana banyak hal-hal yang sangat menakutkan sekali. Mulai kita masuk ke dalam kubur, nanti dibangkit dari kubur, kemudian kita digiring ke mahsyar, secepat di sirat dan sebagainya. Banyak hal-hal yang sangat menakutkan yang mungkin di dunia kita nggak pernah membayangkan hal itu. Itu kata Nabi adalah zulmatun.
Mau nggak kita bisa menjadi terang gelap itu? Kata Nabi, wasirajul laha, dan lampunya laha itu kembali kepada akhirat, dan lampunya yang bisa menerangi kegelapan akhirat apa itu? Al-amalus sholihu, yaitu amal soleh kita. Mana contohnya amal soleh? Ya di depan Ustaz Soleh ada amal soleh. Kita gitu. Ini termasuk kita nuntut ilmu adalah amal soleh, amal yang sangat baik betul untuk bisa menjadi lampu penerang kita besok di akhirat, insya Allah. Banyaklah amal-amal soleh yang bisa kita lakukan, ya. Menyenangkan orang lain juga termasuk amal soleh. Jadi amal soleh semakin banyak yang kita lakukan, semakin menjadi lampu yang bisa menerangi kegelapan di akhirat nanti, insya Allah. Terus Ruyan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, itu harus taukid, aku nasbin wa taukidin, itu benar-benar itu maknanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada inna berarti ada isim inna. Mana khabarnya inna? Yuhibbu, dalam bentuk jumlah fi'liyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu, sangat mencintai, ya, menyukai an yukhadha, agar atau akan yukhadhu, diambil, dipakai, biru khasihi, dengan pemberian rukhsah. Rukhsah itu apa? Dispensasi. Ini namanya rukhsah, Pak. Ya. Hari ini kita lagi dikasih rukhsah, nggak Jumat nggak apa-apa, ambil aja itu kan. Namanya rukhsah, pas banget kajian dan bahasan kita tentang rukhsah. Ini Jumat kali-kali kagak sholat. Kalau Sofyan bilang banget kagak sholat Jumat. Ini rukhsah namanya. Dikasih apa? Dispensasi, karena memang ada uzur, ada sebab yang bisa mendatangkan rukhsah. Ya, Allah suka tuh pada rukhsah. Jika diberikan rukhsah, maka kita dapat pahala juga, jadi double pahala, dapat pahala karena menjalankan rukhsah, kita terima rukhsah. Sebenarnya kan enak kayak begitu. Karena kalau ada rukhsah, dengan ambil rukhsah aja dispensasi yang double pahala. Ngapain susah-susah? Kama yuhibbu, sebagaimana Allah juga menyukai an yukhadha, jika diambil bi azaimihi, dengan hukum-hukum yang kuat. Azimah lawannya adalah rukhsah, jamaknya menjadi azaim. Allah senang dong kalau kita menjalankan hukum-hukumnya, ya. Sebagaimana Allah juga senang kalau kita menerima, diberikan dispensasi. Sebelum ada dispensasi tentu ada azaim, sebelum ada rukhsah tentu ada azimah. Itu kita kerjakan, Allah suka tuh, ya. Kenapa begitu? Sebab pada prinsipnya agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW tidak ingin memberatkan seseorang. Sebagaimana dijelaskan di situ, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ba'atsani, telah mengutus aku, telah membangkitkan aku menjadi seorang nabi. Dengan bawa apa? Bil hanifiyatis samha, dengan mudah dan gampang.
agama ini kalau ada yang mudah ambil yang mudah, jangan yang susah-susah sih. Ya. Karena Nabi disuruh bukan untuk memberatkan orang. Agama ini sesungguhnya bukan untuk menjadi orang menjadi susah. Sebagaimana itu juga pernah berlaku di ini Ibrahim. Dalam agama nenek moyang kita, Ibrahim alaihis Salam. kan ada dalam ayat millata Ibrahim Hanifah. Ikutilah billah Ibrahim yang hanifah, lurus gitu dan mudah. Rawahu Ibnu Asakir. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Terus berkaitan dengan azimah dan ruksa, diriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Adul azaim, tunaikan, laksanakan, kerjakan. Azaim jamak dari azim, hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqbalur rukhsa. Tapi kalau ada rukhsa, waqbalu dong, kamu terima. Terima ar-rukhsata, hukum rukhsa, dispensasi. Lihat orang kalau lagi musafir kan dikasih dispensasi, bisa menggabungkan sholat zuhur dengan asar dan bisa meringankan yang 4 menjadi 2. Itu namanya rukhsah. Puasa ya, bagi orang wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Kalau dia udah nggak kuat, tokoh itu udah mampu tidak kuat, ya maka dia memberikan fidyah untuk memberikan makan kepada orang-orang. Itu rukhsah. Ya diberikan. Terima dong kalau itu ada rukhsah dalam kehidupan kamu, waqbalu rukhsah. Ya. Terima atau ambil dispensasi. Wada'awun nas, dan biarkan sudah orang lain mau ngomong apa kayak dalil ini kayak dalil itu kayak. Karena itu orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tentu akan berbeda. Nah, kalau kita ada rukhsah, ambil aja rukhsah, malah enak tuh, dapat dispensasi kagak berat, insya Allah luar biasa. Kagak kuat puasa, sakit, ya boleh buka. Tapi wa antasumu khairun. Kalau kita bisa berpuasa ya puasa itu lebih baik. Tapi ada rukhsah di situ. Nah, itu lawannya azim. Faqad kufitumuhum, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka. Ya, akan menjaga kalian, menjaga mereka. Udah itu aturan agama ada, Bang. Ada azimah, ada rukhsah. Kalau kita sedang normal ya azimah atau azaim, tapi pada posisi dan kondisi tertentu kita diberikan rukhsah, dispensasi, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Khatib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Khatib. Sedikit lagi. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat nih ancamannya nih. Qala, Nabi bersabda, man lam yakbal, barang siapa yang tidak mau nerima. Kesombongannya kali, dalilnya mau enggak usah. Ini kan Jumat, waduh, wajib dan sebagainya. Kalau ada rukhsah ambil aja. Bahkan Nabi ngancam tuh, siapa orang yang tidak menerima, ya tidak menerima rukhsah Allah, dispensasi yang datang dari Allah, keringanan yang Allah berikan, kita nggak mau terima, kita sombong dengan kesombongan kita, melawan yang disebutkan oleh Nabi, kana alaihi minal itsm, maka baginya atasnya minal itsm, dosa. Lu mau dosa atau mau pahala?
Dong. Hah? Pahala. Mang bener. Pahala kagak maju ngaji mah. Pahala apa mau dosa? Kita maunya pahala. Dosa tuh, Sofyan. Dosa kan? Nabi bilang kana alaihi minal itsm. Dia berdosa. Bahkan Nabi mencontohkan mithlu jibali Arafah. Seperti dosanya seperti gunung di Arafah. Udah pernah umrah belum? Ada gunung di padang Arafah. Ini artinya majas. Gunung itu sebuah hal yang menunjukkan besar. Artinya dosanya jadi gede kalau kita nggak mau menerima dispensasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada rukso nih dengan kondisi corona orang nggak sholat Jumat. Tapi ada yang bilang, oh kita mah bagaimana Allah aja dah. Kayak dia doang yang takut sama Allah, kita dianggap gak takut. Ya kayak dia doang yang takut sama dosa, kita dianggap tidak takut sama dosa. Padahal itu sebuah rukso yang mendapatkan dispensasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak kita nggak Jumat dapat pahala Jumat. Enak nggak dong? Enak kan? Kemarin gerakan Jumat lu malas-malasan sebenarnya gerakan. Sekarang gerakan ini sok-sokan orang. Waduh, protes-protes, buat ini ya kacau. Gitu. Jadi pada intinya rukhsah itu, dispensasi itu adalah sebuah hukum keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sudah, kita dapat 2 pahala kok. Ya, pahala menjalankan dan pahala menerima rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahul Imamu Ahmad. Hadis riwayat oleh Imam Ahmad. Itu berkaitan dengan akhiratul zulmatun. Kemudian yang terakhir wasiratu zulmatun. Dan sirat, ini apa nih sirat? Penerjemahan kita yang enak. Jembatan, jalan Cipinang, sirat, Jalan kegelapan. iya, siratul mustaqim, jalan ya. Jalan kegelapan. Jalan itu, sirat itu nanti orang akan melalui sirat. Habis di hari kubur, masuk kubur, dibangkitkan, kemudian di mahsyar, ditimbang dan sebagainya, dia akan melalui sebuah perjalanan atau disebut jembatan sirat. Zulmatun, dia juga gelap, karena di sana kita mau minta tolong sama siapa, Pak? Diri-diri nasib kita nyebrang di sana, mau minta sama Ucok anterin gue Cok, saya kagak. Kemarin kepada gede lo minta diantar ini sendiri. Ya Allah, rasanya gelap itu artinya bingung banget kita ini. Siapa yang bakal menyelamatkan kita? Siapa yang bakal nolong kita? Nah itu disebut zulmatun. Nah kata Nabi, setiap yang gelap ada lampu yang ditunjukkan oleh Nabi. Kalau kamu mendapat lampunya yang bisa menerangi kegelapan itu, wasiraj lahu baginya al-yaqin, yaitu yakin. Wa budullaha hatta ya'tiyakal yakin. Sembah dong Allah sampai datang kepada kamu dengan keyakinan. Jadi yakin memang luar biasa, enggak ada sekolahannya. Ada juga sekolah Ainul Yakin di sana. Ini yakin, ya. Yakin. Apa itu yakin? Yakin dijelaskan oleh Imam Nawawi di sini, wa huwa, yaitu tahqiqut tasdiq bil ghaib. Tahqiq, membenarkan, menyatakan, ya, menyatakan at-tasdiq, kebenaran bil ghaib, terhadap perkara yang gaib, samar, kagak jelas. Kita semua nggak ada yang tahu tentang sirat ini, kan gaib ini masalahnya. Tapi kita yakin bahwa memang besok di sana ada yang disebut dengan sirat. Kita harus yakin itu, meskipun belum pernah melihat. Lu belum pernah melihat, udah yakin? Emang pernah melihat surga apa? Tapi yakin tidak dengan adanya surga? Iya.
yakin. Emang kita pernah lihat neraka kan? Tapi kita yakin bahwa neraka juga. Emang pernah lihat siksaan kubur apa? Sofian kali yang sering main di kuburan tidak pernah lihat kan siksaan. Tapi kita yakin ada. Ada pertanyaan kubur emang pernah lihat apa? Aku yakin. Meskipun itu hal-hal yang gaib tapi kita yakin. Nah, keyakinan itu yang bisa menjadi lampu penerang terhadap kegelapan waktu kita menghadapinya. Karena itu apa? Bizalati kulli raibi, yaitu dengan menghilangkan izalah. Karena itu menghilangkan kulli raibin, setiap yang ragu. Sama yakin ragu ya karena udah ya apa namanya dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, tinggalkan ma yuri bukan ila mala, tinggalkan yang ragu-ragu. Kamu kalau ragu-ragu, aduh ngapa-ngapain ragu, ucap mau kawin ragu, mau nikah ragu, terus keraguan hasilnya jelek mulu. Jadi harus yakin. Ya. Nah, yakin itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Kemudian wal maqalatul khamisatu. Sampai di situ dulu kajian kita karena ini bulan Ramadan. Jadi dengan banyak-banyak ya, ntar pada ngantuk, pada sahur lagi. Salahin. Ya, yang penting kita semua dapat. Puasa dapat, untuk ilmu dapat, silaturahim juga dapat, insya Allah sembako dapat tuh. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sudahi kajian kita malam hari ini, sama-sama mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan kita kasih sehat afiat, bisa menjalankan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Puasa kita, qiyamul lail kita, melalui sholat tarawih dan tadarus Al-Quran kita. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal soleh kita yang bakal menerangi kita di akhirat. Insya Allah ini awal kulli natin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ilahi